Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai akuntansi keuangan kedua, mengenai dilutive securities dan earning per share oleh kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 2 yang terdiri dari Abdul Halim Hasan dengan NIM 2110102010, Maria Teresia Purnama dengan saya sendiri 2110102022, dengan Ramtadam Perdana yaitu dengan NIM 2110102041 dan Ikomang Oka Tirtayasa dengan NIM 2110102042. Selanjutnya, ada pengertian dari dilutive securities atau sekuritas dilutif adalah sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution atau dilusi laba per lembar saham. Contoh convertible bonds, convertible preferred stock, dan warrants. Earning per share atau laba per saham adalah laba yang dihasilkan oleh per lembar saham biasa. Jadi laba per saham hanya dilaporkan untuk saham biasa. Earning per share terdiri dari basic EPS dan complex EPS. Selanjutnya, berdasarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, earning per share atau laba per saham diatur dalam PSAK nomor 56. Berikut adalah definisi mengenai EPS atau LPS berdasarkan PSAK nomor 56. Laba per saham adalah data yang banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. LPS dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. LPS yang dikaitkan dengan harga pasar saham, price earning ratio, bisa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Selanjutnya ada convertible debt. Convertible debt atau obligasi convertible adalah surat utang perusahaan yang dalam periode tertentu setelah penerbitan memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa. Convertible bond memberikan keuntungan seperti bond pada umumnya, dengan keistimewaan bond yang memiliki sifat convertible dapat diubah menjadi saham biasa. Investor yang membeli bond jenis ini menginginkan rasa aman dalam memegang obligasi dengan opsi tambahan konversi jika saham terapresiasi secara signifikan. Selanjutnya ada akuntansi untuk obligasi convertible. Obligasi convertible dicatat sebagai instrumen campuran karena jenis instrumen ini mengandung komponen liability dan komponen ekuitas. IFRS mengharuskan dilakukan pemisahan terhadap instrumen ini, di mana sebagian akan dicatat sebagai liabilitas dan sebagian akan dicatat sebagai ekuitas untuk tujuan pencatatan akuntansi. Dalam pencatatannya, perusahaan menggunakan metode yang dikenal dengan with and without method. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. IFRS tidak mengizinkan perusahaan untuk menetapkan total ekuitas terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan menghitung komponen liabilitas dalam implementasi with and without. Metode perusahaan dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Pertama, perusahaan menghitung total fair value yang terdiri dari obligasi yang terdiri dari komponen ekuitas dan komponen liabilitas. Kedua, perusahaan menghitung komponen liabilitas dengan menggunakan perhitungan net pairs value dari bunga yang harus dibayar tiap bulan, ditambah perincian di awal. Dengan menghitung fair value dan bond secara keseluruhan, komponen liabilitas perusahaan sudah menentukan komponen ekuitas. Next.
Diasumsikan Pertamina membutuhkan dana 10 juta untuk membangun sebuah depo baru di daerah Jawa. Mendukung adanya kawasan industri baru di daerah tersebut. Untuk menentukan kebutuhan dana ini, manajemen Pertamina memutuskan untuk menerbitkan obligasi dengan opsi konvertibel. Nah, adapun jumlah obligasi yang diterbitkan adalah sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembar adalah 1.000. Setiap bond memiliki hak untuk ditukarkan menjadi saham. Biasa dengan perbandingan satu lembar obligasi dapat ditukar menjadi 250 lembar saham. Dengan per value $1 per lembar saham. Standard rate a bond adalah sebesar 6% dari bunga yang dibayar berdasarkan market interest sebesar 9% dan akan dilunasi 5 tahun lagi. Next. Perhitungan fair value pada saat penerbitan obligasi convertible. Persen per value of principal 6% 5 tahun. 10 juta dikali 64.993 persen. Jadi itu totalnya 6.499.300. Terus persen value of interestnya 6% 5 tahun. Terus annualnya 600 $600 kali 3.889,65. Terus persen value of liabilities komponennya 8.833.90. Terus perhitungan komponen ekuitas sebagai berikut. Per value convert bond at ekuitas 10 juta. Terus less persen value of liabilities komponen 8.833.90. Fair value komponen ekuitasnya 1.166.910. Terus jumlah yang dibutuhkan untuk mencatat perhitungan di atas. Cash 10 juta, bond payable 8.833.90, share premium conversional equity 1.166.910. Next. Induk conversion. Penerbitan bond ingin merangsang pemegang bond untuk cepat mengkonversi sekuritas liabilities menjadi sekuritas ekuitas dengan tujuan mengurangi biaya bunga atau meningkatkan rasio utang terhadap perusahaan. Akibatnya penerbitan dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan yang disebut pemanis untuk memangsa konversi. Pemanis ini harus dilaporkan sebagai beban periode berjalan dan jumlah yang sama dengan nilai wajar sekuritas tambah atau pertimbangan lain yang ditambahkan. Next. Share warrants. Warrant atau surat jaminan adalah surat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Perbedaan pokok antara sekuritas convertible dan share warrant terletak pada penggunaan warrant, di mana pemegang warrant harus membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh saham. Next. Share warrant is issued with of what security. Warrant yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Meskipun warrant perpetual telah diperdagangkan, namun umumnya hanya bertahan selama 5 tahun, sedangkan terkadang 10 tahun. Obligasi yang diterbitkan bersama dengan warrant merupakan instrumen campuran yang terdiri dari komponen liabilities dan komponen ekuitas. Pada akhirnya perusahaan harus menggunakan metode with and without method untuk mengalokasikan ke dalam dua komponen. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu share compensation plans, yaitu bentuk lain dari warrant muncul dalam program kompensasi saham yang digunakan untuk membayar dan memotivasi karyawan. Warrant ini merupakan opsi saham di mana para
karyawan terpilih diberi opsi untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu panjang. Next. Selanjutnya itu measurement share compensation. Untuk mencapai tujuan tertentu, pegawai Pertamina diberikan opsi untuk membelikan saham sejumlah 10.000 lembar saham biasa dari jumlah saham biasa yang diterbitkan sebagai kompensasi. Tanggal pada saat penerimaan opsi ini disebut dengan grade date. Untuk menilai kompensasi yang diterima, suatu pendekatan mensyaratkan biaya kompensasi harus diukur dengan kelebihan harga pasaran, harga penggunaannya pada saat tanggal hibah. Pendekatan ini dikenal sebagai metode nilai intrinsik. Metode ini mengukur seberapa besar yang akan diterima pemegang pada hari ini jika option yang diberikan oleh perusahaan digunakan pada hari ini juga. Nilai intrinsik merupakan perbedaan antara harga saham dan harga penggunaan opsi pada tanggal hibah. Cara kedua untuk melaporkan pembelian opsi ini didasarkan pada biaya saham pada nilai wajar opsi saham itu. Dengan metode nilai wajar ini, perusahaan memakai model menentukan harga opsi yang dapat diterima untuk menentukan nilai opsi pada tanggal hibah. Next. Selanjutnya, basic earning per share. Perusahaan biasanya membuat laporan earning per share. Earning per share mencerminkan besaran income yang diterima untuk setiap lembaran saham biasa. Perusahaan hanya melaporkan earning per share hanya untuk ordinary share. Misalnya, laba perusahaan adalah 300.000 dan terdapat saham sebesar 100.000 saham, maka earning per share adalah 300.000 rupiah dibagi 100.000 sebesar 3 per lembar saham. Dalam laporan posisi keuangan, terdapat elemen discontinuing operation. Perusahaan harus melaporkan earning per share yang berasal dari continuing operation dan earning per share yang berasal dari discontinuing operation. Next. Selanjutnya, earning per share. Simple capital structure. Struktur model bersifat sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak terdiri dari saham biasa. Potensial yang pada saat konversi atau pengguna dapat mendilusi laba per saham biasa. Struktur modal bersifat kompleks jika mencakup sekuritas yang dapat mempunyai pengaruh dilutif terhadap laba per saham biasa. Perhitungan laba per saham untuk struktur sederhana melibatkan dua opsi. Yang pertama ada preference share dividends, yaitu berkaitan dengan ordinary share yang pada suatu perusahaan yang memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham tersebut dikeluarkan dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk saham biasa. Yang kedua ada weighted average ordinary share outstanding, yaitu dalam suatu periode untuk perhitungan total per share yang dilaporkan, share yang diterbitkan atau dibelikan akan berpengaruh terhadap total saham yang beredar. Perusahaan harus menimbang kembali saham berdasarkan periode saham tersebut yang dikeluarkan. Rasionalisasi untuk pendekatan ini adalah tujuannya adalah jumlah equivalence yang terbit dalam periode tertentu. Next. Selanjutnya diluted earning per share. Perusahaan disebut sebagai perusahaan yang memiliki struktur kapital yang kompleksnya apabila perusahaan memiliki convertible securities, option, warrant, atau hak lainnya sampai konversi atau penggunaan dilutif earning per share. Saat perusahaan memiliki struktur kapital
yang kompleks, maka dia harus melaporkan basic earning per share dan deductive per share. Perhitungan deductive earning per share mirip dengan perhitungan basic earning per share. Perbedaannya adalah dalam deductive earning per share di dalamnya termasuk efek dari semua potensial dilusi saham biasa yang diterbitkan dalam periode tersebut. Next. Beberapa securities adalah anti-diluktif. Anti-diluktif merupakan sekuritas yang saat konversi atau penggunaannya meningkatkan earning per share atau mengurangi loss per share. Perusahaan dalam struktur kapital yang kompleks tidak akan melaporkan diluktif earning per share jika sekuritas dalam struktur kapital adalah anti-diluktif. Tujuan menampilkan basic and deductive earning per share adalah untuk mengonfirmasikan penggunaan laporan keuangan dari situasi basic earning per share dan juga menentukan worst cost deductive situations. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah contoh soal deductive securities. PT ABC menerbitkan 2.000 lembar obligasi konversi pada awal tahun 2019. Obligasi konversi jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan tingkat bunga nominal 6% dan diterbitkan pada nilai nominal 1.000 per lembar. Perusahaan mendapatkan perolehan nilai 2 juta dari penjualan obligasi konversi ini. Bunga dibayar setahun sekali setiap 31 Desember dan setiap lembar obligasi ini dapat ditukar dengan 250 lembar saham biasa dengan nilai par 1 per lembar. Tingkat bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. Next. Berdasarkan metode white and white out, maka nilai masing-masing komponen dihitung sebagai berikut. Nilai wajar obligasi konversi 2 juta. Nilai wajar komponen liabilitas Rp1.805.626. Nilai wajar komponen ekuitas Rp194.374. Jurnal yang dibuat perusahaan pada saat menerbitkan obligasi konversi. Kas 2 juta, hutang obligasi Rp1.805.626. Agio saham ekuitas konversi Rp194.374. Next. Contoh soal kedua, PT Sinar menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun. Asumsikan waran tersebut memiliki opsi untuk membeli 1 lembar saham biasa bernilai par 5 pada harga 25. Pada saat itu saham PT Biasa Sinar bernilai 30. Nilai nominal obligasi adalah 10 juta dengan tingkat bunga sebesar 8/3/4. Dan PT Sinar menjual obligasi dan waran pada harga 10.200.000. Diketahui kini komponen liabilitas adalah Rp9.707.852. Next. Perhitungan untuk menganalisikan kedua komponen. Nilai wajar obligasi dan waran 10.200.000. Nilai wajar komponen liabilitas Rp9.707.852. Nilai wajar komponen ekuitas Rp452.148. Jurnal yang dibuat untuk penjualan obligasi. Kas Rp9.707.852. Hutang obligasi Rp9.707.852. Jurnal yang dibuat untuk penjualan waran. Kas Rp492.148. Agio saham, waran saham Rp49.148. Jika investor menemukan untuk menukar semua 10.000 waran, 1 waran per 1 lembar saham biasa. Kas Rp250.000, agio saham, waran saham Rp452.148.000. Modal saham biasa Rp50.000, agio saham biasa Rp692.148.
Next. Contoh soal ketiga. Pada tanggal 1 November 2018, para pemegang saham PT Cahaya menyetujui rencana yang memberikan opsi kepada 5 orang eksekutifnya untuk masing-masing membeli 2.000 lembar saham biasa bernilai par 100. Rencana ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 dan karyawan dapat menggunakan opsi ini kapan saja hingga 10 tahun ke depan. Harga per lembar opsi saham adalah 6.000 dan diketahui harga pasar saham pada saat itu adalah $7.000 per lembar. Diketahui biaya opsi saham adalah 22 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah next. Jurnal yang dibuat adalah jurnal 31 Desember 2019. Beban kompensasi 11 juta, agio saham, opsi saham 11 juta. Jurnal 31 Desember 2020. Beban kompensasi 11 juta, agio saham, opsi saham 11 juta. Bila para eksekutif menggunakan hak opsinya dengan menukar 2.000 lembar dari 10.000 yang ditawarkan pada 1 Juni 2022. Kas 12 juta, agio saham, opsi saham 4 juta, modal saham biasa 200.000, agio saham biasa 16.200.000. Bila para eksekutif gagal menggunakan sisa hak opsinya, maka ketika masa opsi habis, agio saham sama opsi saham 17.600.000. Agio saham, opsi saham kedaluarsa 17.600.000. Next. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.